menutupi. Jadi harus diklik dulu. Baik, kita mulai saja. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang menganalisis transaksi, ya. Menganalisis transaksi itu yaitu menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Ibu ceritakan dulu tentang output, ya. Pertama, bahwa akuntansi itu outputnya adalah menyusun yang namanya laporan keuangan, ya, menyusun atau menghasilkan. Nah, laporan keuangan itu sendiri dapat disediakan atau dapat disusun ketika mengikuti tahapan, ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus diikuti untuk menyusun laporan keuangan tadi. Tahapannya seperti apa? Yang pertama, tahapan itu disebut sebagai siklus akuntansi. Ya, tahapan itu disebut sebagai siklus akuntansi. Ada apa saja di siklus akuntansi? Yang pertama adalah transaksi. Dari transaksi itu, ya, diperoleh yang namanya bukti transaksi. Nah, siklus akuntansinya sendiri nanti dimulai dari mencatat transaksi tadi ke dalam jurnal, ya. Jadi tahapan pertama adalah jurnal. Nah, dari menjurnal kemudian dilanjutkan ke posting buku besar. Nah, dari buku besar nanti masuk ke neraca saldo atau yang disebut sebagai trial balance. Dari neraca saldo nanti dibantu dengan kertas kerja atau worksheet, ya, untuk menyusun. Terakhir adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri ada 5. Ya, yang pertama laporan posisi keuangan, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan ekuitas, keempat laporan arus kas, kelima catatan atas laporan keuangan. Ya, itu adalah laporan keuangan standar yang diatur oleh standar akuntansi keuangan. Nah, semua output itu begitu, ya, dimulai dengan proses menjurnal, ya. Jadi tahapan pertama dalam menyusun laporan keuangan adalah menjurnal. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang persamaan akuntansi, ya. Jadi dalam menjurnal ini kalian harus memahami dulu 2 hal penting dalam akuntansi. Yang pertama adalah persamaan akuntansi. Ya, persamaan akuntansi itu yang mana, Bu? Yang rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, itu adalah persamaan akuntansi, ya. Kenapa dikatakan sebagai persamaan akuntansi? Karena yang menemukannya juga dulu begitu, ya, dia adalah seorang ahli matematika, makanya menggunakan istilah persamaan. Ya, jadi Luca Pacioli yang membukukan begitu, ya, yang mempublikasikan tentang akuntansi itu adalah seorang pakar matematika. Nah, dari persamaan akuntansi tadi kita ketahui ada 3 akun besar, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, karena transaksi perusahaan sekarang gitu, ya, karena transaksi perusahaan itu tidak hanya 2 atau 3 transaksi, tapi ribuan, jutaan, bahkan puluhan juta begitu, ya, sehingga persamaan akuntansi itu sudah tidak praktis lagi, atau hanya menggunakan tadi, ya, aset, liabilitas, ekuitas. Nah, oleh karena itu akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap elemen dari persamaan akuntansi. Jadi aset, liabilitas, ekuitas semua punya akun-akun turunan, ya. Jadi akun-akun yang termasuk kepada 3 akun besar tadi, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, dalam sebuah perusahaan itu wajib memiliki yang namanya akun atau daftar akun. Di dalamnya itu adalah akun-akun, ya, sebagai master file akun perusahaan. Jadi tadi di dalam aset ada akun apa saja, banyak, ya, yang termasuk aset.
Kemudian yang termasuk liabilitas, akunnya apa saja. Yang termasuk ekuitas, akunnya apa saja. Ya. Nah, aset di sini adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Jadi, apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini itu dikatakan sebagai aset. Ya, aset itu ada dua jenis, ada aset lancar, ada aset tetap. Ya, aset lancar itu contohnya misalnya kas, piutang, ya, asuransi dibayar di muka. Nah, dikatakan aset lancar karena sifatnya liquid. Liquid itu artinya apa? Liquid itu artinya mudah dicairkan dalam bentuk uang. Ya, mudah dicairkan dalam bentuk uang atau uang itu sendiri ya, namanya kas tadi. Nah, aset lain juga disebut yang aset satunya lagi gitu ya, selain aset lancar disebut sebagai aset tetap. Nah, aset tetap itu adalah aset yang masa manfaatnya di atas 1 tahun. Ya, jadi nanti pembebanan si aset tersebut itu dilakukan dengan beban penyusutan ya, dalam bentuk biaya penyusutan. Ya. Nah, kemudian yang kedua liabilitas. Liabilitas itu hutang kepada orang lain, kepada pihak luar ya, hutang perusahaan kepada pihak luar. Nah, kemudian ekuitas, ekuitas itu hak pemilik ya terhadap aset setelah seluruh liabilitas dibayar. Artinya, liabilitas dan ekuitas ini adalah sumber dari mana perusahaan memperoleh aset. Ya, bisa dari hutang atau liabilitas, bisa juga dari menanamkan modal pemilik. Jadi pemilik perusahaan itu menanamkan modal, ya, itu disebut ekuitas. Atau misalnya nanti kalau perusahaan sudah berjalan, ya, nanti ada laba kan dari laporan laba rugi, nah itu juga akan menambah modal. Nah, kemudian akun yang keempat di sini ada pendapatan, ya, yaitu kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Nah, kemudian yang keenam di sini ada beban atau expenses, ya, yaitu hasil dari penggunaan aset. Artinya pendapatan dan beban ini ya, pendapatan dan beban ini keduanya mempengaruhi ekuitas ya. Pendapatan dan beban itu mempengaruhi ekuitas. Nah, kalau dilihat dari laporan keuangan, yang menjadi elemen dari laporan posisi keuangan itu adalah aset, liabilitas, dan ekuitas ya, yang termasuk tadi sebagai persamaan akuntansi. Nah, yang dua lagi ini ada pendapatan dan beban masuk sebagai elemen laporan laba rugi. Ya. Nah, jadi kalau di akuntansi itu ditanya berapa sih laba saya? Ya, apakah saya rugi? Maka yang kita cari adalah berapa total pendapatan dikurangi total beban, ya. Nah, nanti akan tersaji dalam laporan laba rugi. Nah, kita lihat di sini bagian akun tadi yang Ibu sudah jelaskan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi ini sebagian gitu, masih ada lagi yang lainnya mungkin ya kepada aktivitas transaksi perusahaan. Contoh di sini di aset. Ya, ada aset nomor 1 sampai 9. Yang termasuk aset lancar yang Ibu sebutkan tadi itu nomor 1 sampai nomor 5. Ya, ada kas, ada piutang ya. Piutang di sini bukan hutang ya, beda ya. Kalian harus bisa membedakan. Piutang di sini adalah aset ya. Kemudian piutang itu adalah hutang orang lain ke kita. Gitu ya. Kalau hutang itu kan kita berhutang ke orang lain. Kalau piutang itu orang lain berhutang ke kita. Nah, itu piutang. Maka termasuk aset. Nah, kemudian ada perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Itu masuk sebagai aset. Nah, kemudian yang lainnya di sini ada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan. Nah, itu masuk sebagai aset tetap. Ya, yang nanti akan disusutkan. Nah, berikutnya liabilitas. Di sini contohnya adalah hutang usaha, wesel bayar, sewa dibayar diterima di muka, utang jangka panjang. Ini semua termasuk kategori liabilitas ya. Kemudian untuk ekuitas itu ada modal dan pride.
Modal di sini adalah modal yang ditanamkan oleh pemilik, ya, termasuk nanti laba yang dihasilkan oleh perusahaan masuk ke sini. Kemudian kalau prive itu artinya si pemilik modal menarik uangnya atau menarik modalnya atau melakukan pengambilan modal, ya. Maka masuknya sebagai prive. Nah, kemudian ada pendapatan. Pendapatan itu kalau di perusahaan jasa biasa disebut pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang atau manufaktur biasa disebut penjualan, ya, berbeda istilahnya ya. Nah, kemudian yang beban di sini ada banyak beban di sini, ini juga hanya beberapa contoh saja, yang lainnya akan ada banyak lagi beban. Nah, kalau kita lihat di sini, yang kalian lihat ada aset, liabilitas, dan ekuitas, itu masuk sebagai komponen dari laporan posisi keuangan. Sedangkan pendapatan dan beban itu masuk komponen sebagai laporan laba rugi. Oke, sekarang kita masuk ke sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Semua perusahaan menggunakan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan atau dikenal dengan istilah double entry accounting system. Ya, sistem ini berdasarkan persamaan akuntansi dan memerlukan setiap transaksi bisnis dicatat setidaknya dalam 2 akun. Ya, jadi ada 2 akun, ya. Pasti setiap transaksi itu minimal ada 2 akun. Dicatat dalam 2 akun. Kemudian total debit akan sama dengan total kredit. Ya, jadi ini rumus-rumus ini yang harus kalian ingat. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan juga memiliki aturan pendebitan dan pengkreditan atau yang disebut sebagai rules of debit and credit khusus untuk mencatat transaksi ke dalam akun. Oke, sekarang Ibu jelaskan dulu tentang aturan debit kreditnya. Nah, di sini tadi ya, jadi akun besarnya itu jangan lupa, urutannya pasti akan selalu seperti itu. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Akan selalu berurutan seperti itu. Aset akan selalu di nomor 1, liabilitas nomor 2, ekuitas nomor 3, pendapatan nomor 4, beban nomor 5. Ya, secara umum pasti seperti itu. Nah, 1, 2, 3 nih aset, liabilitas, ekuitas itu adalah elemen dari laporan posisi keuangan. Jadi kalau Ibu tanya ada apa saja di laporan posisi keuangan, maka jawabannya berarti aset, liabilitas, ekuitas. Ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana si masing-masing akun ini memiliki sifat? Ya, sifatnya seperti apa, Bu? Oh, aset itu bertambah di debit. Ya, itu sifatnya. Aset bertambah di debit. Tadi yang dikatakan sebelumnya rules of debit and credit, ya. Aset bertambah di debit dan aset berkurang di kredit. Jadi kalau misalnya ada aset apapun bertambah pasti posisinya di debit. Ya. Aset apapun bertambah posisinya di debit. Aset apapun berkurang posisinya akan di kredit. Ya. Nah, kemudian liabilitas ekuitas di sini ada sifatnya berbeda, bertolak belakang dengan aset. Liabilitas dan ekuitas itu bertambah di kredit. Ya, bertambah di kredit. Sedangkan berkurangnya di debit, ya. Jadi aset itu berbeda sifatnya dengan liabilitas dan ekuitas. Oke, sekarang kita masuk ke akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Nah, pendapatan sifatnya sama dengan liabilitas dan ekuitas. Pendapatan itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Sedangkan beban itu dengan prive ini ya sifatnya sama dengan aset, ya, bertambah di debit dan berkurang di kredit. Ya. Nah, yang Ibu jelaskan ini terangkum dalam konsep namanya saldo normal. Ya, jadi ini rangkumannya nih, saldo normal ini. Ya, tadi Ibu katakan akunnya ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Ya, nah aset sama beban sama sifatnya, bertambah di debit, ini bertambah di debit ya,
berkurang di kredit, ya. Kemudian saldo normalnya debit. Kemudian liabilitas ekuitas pendapatan bertambah di kredit, ya, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Bu, untuk apa sih saldo normal ini? Saldo normal ini untuk memperlihatkan nanti ketika kita memposisikan saldo, ya, apakah disimpan di kolom debit atau di kolom kredit. Maka kita simpan di kolom sesuai dengan saldo normal. Kalau aset dan beban disimpannya di sebelah debit, kalau liabilitas ekuitas pendapatan disimpannya di sebelah kredit. Nah, ini harus kalian hafal, ya, harus dihafal, ya. Kalau perlu dicatat di buku catatannya nih, ya. Jadi yang perlu dicatat apa, Bu? Tadi persamaan akuntansi, ya, itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian saldo normal yang ini, ya. Berikutnya adalah, nah ini secara akun, ya, secara akun T penempatannya bisa kalian lihat. Ini ada liabilitas, ekuitas, sama pendapatan sifatnya sama. Kemudian aset, right, dan beban itu sifatnya sama. Nah, untuk apa kita harus memahami saldo normal? Agar kita mampu mencatat di jurnal. Ya, jadi kalian akan mampu membuat jurnal kalau sudah paham saldo normalnya, harus ingat, ya. Oke, kita lihat di sini Ibu jelaskan contoh bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal. Di sini ada beberapa transaksi, Ibu buatkan tabelnya ini masing-masing untuk masing-masing transaksi. Tapi kalau kalian nanti membuat jurnal, tabelnya cukup satu, ya, dipanjangin aja ke bawah gitu, ya. Tinggal nanti masukkan ke jurnalnya sesuai dengan transaksi. Oke, kita lihat di sini transaksi pertama. Di sini harus ada tanggal, ya, tanggalnya tanggal berapa. Kristina menyetor 25 juta di rekening bank atas nama Solusinet. Artinya apa ini? Artinya bahwa Kristina itu adalah pemilik perusahaan yang bernama Solusinet. Kristina adalah pemilik. Jadi ketika dia menyetorkan uang ke rekening perusahaan, artinya Kristina menanamkan modal. Kalau Kristina sebagai pemilik menanamkan modal akan menyebabkan modal perusahaan bertambah, ya. Kas bertambah di debit, ya. Modal bertambah di kredit, ya. Nah, jadi ketika kita akan menjurnal, kalian harus memposisikan diri sebagai perusahaan. Ya, kalian memposisikan diri sebagai perusahaan. Jadi di perusahaan itu dicatat seperti apa ketika terjadi pemilik perusahaan menanamkan modal. Maka dicatatnya kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Ya, oke. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit, ya, bisa kalian baca ulang nanti penjelasan tabelnya. Ibu akan langsung membahas ke masing-masing transaksi saja, ya. Nah, transaksi tanggal 5 di sini Solusinet membeli tanah. Berarti perusahaan membeli tanah seharga 20 juta tunai. Nah, kalau perusahaan membeli tanah artinya perusahaan jadi punya tanah. Kalau perusahaan jadi punya tanah artinya tanah bertambah, ya. Perusahaan jadi memiliki tanah, maka aset tanah bertambah. Kenapa? Karena tanah itu aset, ya. Maka aset tanah bertambah di mana? Di debit, karena aset itu sifatnya bertambah di debit. Kemudian membayar tanah itu tunai, maka ketika bicara tunai yang terpengaruh adalah kas. Kasnya jadi berkurang, ya, karena kan mengeluarkan uang. Maka di sini tanah bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah, seperti itu cara menjurnal, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu kasih contoh lain di sini, ya, kita bahas masing-masing transaksi. Tanggal 5, Solusinet membeli perlengkapan secara kredit.
Nah, tadi membeli tanah secara tunai, sekarang membeli perlengkapan secara kredit. Nah, tanah dan perlengkapan sama-sama aset, ya, tapi cara belinya beda. Kalau tadi tunai, sekarang kredit. Maka yang ditulis di sini perlengkapan bertambah di debit, ya, hutang usaha bertambah di kredit. Nah, kalau tadi kan beli secara tunai, kas berkurang. Nah, kalau belinya secara kredit, hutang nambah, gitu ya. Karena kan kita punya kewajiban untuk membayar. Ya, oke, pelan-pelan. Kemudian ke transaksi berikutnya. Solusinet menerima honor. Menerima honor artinya menerima uang tunai sebesar 7.500.000 ya, atas jasa. Ya, berarti kan perusahaan sudah memberikan jasa. Ya, berarti kas akan bertambah di debit ya, kemudian pendapatan bertambah di kredit ya. Oke. Jadi kalau misalnya pelanggan membayar kepada perusahaan kita, artinya kita dapat uang tunai dan pendapatan kita juga sebenarnya bertambah. Tapi uangnya yang kita terima ya tetap 7.500.000. Tapi karena yang namanya menjurnal itu minimal harus 2 akun, ya, berarti kan yang masuk adalah kas dan pendapatan jasa. Oke, berikutnya telah muncul beberapa beban, ya. Ada upah, beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain ya. Nah, langsung saja si beban-beban itu kita masukkan ke debit. Kenapa? Karena sifat beban itu bertambah di debit. Tadi ya, kembali lagi ke saldo normal, bahwa beban bertambah di debit. Nah, karena membayar beban ini berarti artinya mengurangi kas. Kas berkurang di kredit. Dari mana Bu ini 3.650.000? Dari jumlah total di debitnya. Karena jumlahnya antara debit dan kredit harus sama. Oke, ya. Berikutnya masuk ke transaksi membayar kepada kreditor. Kreditor itu siapa yang meminjamkan uang ke kita? Ya, yang ngasih pinjaman. Berarti kalau kita bayar, ya, membayar pinjaman kita artinya pinjaman kita atau hutang kita jadi berkurang karena dibayar. Nah, kalau hutang berkurang itu posisinya di debit karena hutang usaha itu masuk kategori liabilitas. Nah, tadi di saldo normal liabilitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Maka masuk ke sini hutang usaha karena dia berkurang tadi ya, karena kita sudah bayar, membuat hutang usaha berkurang, maka hutang usaha berkurang di debit. Kemudian kita membayarnya pakai apa? Pakai uang tunai, maka kas juga berkurang di kredit. Ya. Oke, nah kalian jangan pusing dengan istilah positif negatif ya, berkurang bertambah. Kalau di sini berkurang bertambah aja ya. Jadi di debit atau kredit. Bukan berarti kredit itu jadi berkurang, belum tentu ya. Tergantung akunnya, ya. Kayak tadi hutang usaha berkurang, tapi kita simpannya di debit kan, karena sifat hutang, sifat liabilitas berkurangnya di debit, begitu ya. Kas berkurangnya di kredit. Oke, transaksi berikutnya mencatat jumlah perlengkapan yang masih tersisa. Nah, kalau ini bicara sisa, ya, ini nilai sisa. Kalau bicara nilai sisa. Nah, kalau di dalam pencatatan akuntansi yang harus dimasukkan angkanya itu bukan nilai sisa, tapi nilai yang terpakai. Ya, nilai yang terpakai. Nah, tadi di transaksi sebelumnya, Solusinet membeli perlengkapan secara kredit 1.350.000. Kemudian di tanggal 30 ini sisa 550. Sehingga yang masuk ke dalam jurnal ini adalah selisihnya karena ini yang terpakai. 1.350.000 dikurangi 550 sama dengan 800.000. Ya. Nah, jurnalnya seperti apa kalau jurnal memakai perlengkapan? Maka di sini adalah beban perlengkapan.
beban perlengkapannya bertambah ya, bebannya bertambah, si perlengkapan itu sendiri berkurang di kredit ya. Beban perlengkapan itu masuk kategori beban, bertambahnya di debit. Kalau perlengkapan masuk sebagai aset, berkurang di kredit. Oke. Kita lanjut lagi ke transaksi berikutnya. Mudah-mudahan Ibu tidak terlalu cepat ya menjelaskannya. Oke. Christina menarik uang tunai 2 juta. Menarik uang tunai, tadi Ibu katakan kalau pemilik modal menarik modalnya itu disebut sebagai prime. Ya, jadi jurnalnya prime bertambah di debit, kas berkurang di kredit ya. Jadi kalau terjadi prime pasti di debit begitu ya. Kas berkurang ya pasti di kredit. Jadi yang kalian tulis ke dalam jurnal itu dahulukan yang posisinya di debit. Selalu debit dulu ya, karena kan di sini debitnya duluan sebelum kredit. Kemudian yang akun yang tertulis di kredit biasanya agak menjorok ke dalam, tidak diratakan begitu ya nulisnya. Ya, untuk membedakan saja. Ya. Oke. Berikutnya mencatat transaksi di bulan Desember. Yang tadi di bulan November, ini di bulan Desember. Ya, pertama adalah membayar premi asuransi. Biasanya kalau membayar asuransi itu kita bayar bulan ini untuk 1 tahun ke depan, gitu ya. Jadi udah dibayar duluan, tapi belum dinikmati, ya. Masuk sebagai aset, yaitu asuransi dibayar di muka. Itu adalah aset. Jadi bertambah di debit. Kemudian untuk membayar itu menggunakan kas, maka kasnya berkurang di kredit. Ya. Nah, kemudian membayar sewa. Kalau membayar sewa artinya masuk sebagai beban sewa. Beban sewa bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Ya, jangan lupa beban-beban itu bertambah di debit. Ya. Kemudian menerima, kalau tadi membayar sewa, kalau sekarang si perusahaan kita tuh menyewakan, maka kita menerima uang, ya, menerima uang sewa. Maka di sini kasnya bertambah, kemudian sewa diterima di muka bertambah. Ya, sewa diterima di muka ini masuk sebagai liabilitas, maka tambahnya di kredit. Ya. Transaksi berikutnya, Sosinet membeli peralatan kantor secara kredit. Tadi Ibu sampaikan kalau membeli secara kredit, maka akun yang terlibat atau terpengaruh adalah hutang usaha. Ya, kalau secara tunai berarti kas, kalau secara kredit itu hutang usaha. Maka di sini peralatan kantor bertambah di debit, hutang usaha bertambah di kredit. Ya, bukan berkurang ya, nambah hutang karena belinya kredit ya. Oke. Kemudian Solusinet membayar 180.000 untuk pembayaran iklan baris. Nah, ini beban iklan. Kalau beban iklan sudah jelas bertambah di debit ya, karena dia beban. Kemudian kasnya berkurang di kredit. Nah, kemudian membayar hutang. Nah, ini juga menyebabkan hutang kita berkurang. Kalau hutang berkurang itu disimpannya di debit, ya. Kalau hutang berkurang. Kemudian kalau kas berkurang disimpannya di kredit. Jadi jangan sampai terbalik, begitu ya. Oke. Berikutnya Solusinet membayar resepsionis dan asisten paruh waktu. Ini artinya membayar upah. Ya, membayar gaji. Berarti yang terjadi adalah beban upah pada kas, ya. Beban upah bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Berikutnya Solusinet menerima uang dari pendapatan jasa. Nah, menerima pendapatan jasa itu berarti kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Ya, kas bertambah di debit karena dia adalah aset, pendapatan jasa bertambah di kredit karena dia termasuk pendapatan.
Oke, nah kalau tadi kan pendapatan diterima tunai, maka yang berpengaruh adalah kas, ya karena tunai. Nah kalau ini pendapatannya dicatat sebagai piutang. Piutang juga sama-sama aset seperti kas, ya, tapi bukan dibayar tunai sehingga jurnalnya piutang pada pendapatan jasa, ya. Oke. Kemudian membayar 900.000 hutang. Nah, ini berarti hutangnya berkurang 900.000 di debit, kasnya juga berkurang 900.000 di kredit, ya. Kemudian menerima pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, di sini kan ada istilah piutang, maka piutangnya menjadi berkurang karena dilunasi, ya. Dan menerima pelunasan itu artinya kan perusahaan menerima uang, maka uangnya bertambah, kas di debit, piutangnya berkurang di kredit, ya. Jadi ini sama-sama akun aset, ya. Jadi bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kemudian membayar untuk membeli perlengkapan, ya, maka perlengkapannya bertambah karena membayar artinya menggunakan uang tunai, maka kasnya berkurang, ya. Kemudian ini upah, ya, tadi sudah jurnalnya beban upah pada kas, tidak perlu Ibu jelaskan lagi. Kemudian, nah ini ada tagihan telepon, ya. Tagihan telepon ini biasanya oleh perusahaan dimasukkan ke dalam akun beban utilitas. Maka yang di jurnal beban utilitas pada kas, ya. Nah, sama seperti halnya dengan tagihan listrik, ya. Biasanya tagihan telepon, tagihan listrik, tagihan internet, air. Nah, itu dimasukkan ke dalam akun beban utilitas. Ya, beban utilitasnya bertambah, kasnya berkurang. Kemudian menerima pendapatan, berarti mempengaruhi kas bertambah, pendapatan bertambah. Kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit, ya. Nah, kemudian pendapatan diterima yang dicatat pada piutang. Nah, ini bukan pada kas, ya, ada keterangannya dicatat pada piutang, maka yang terpengaruh adalah piutang. Piutang bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit, ya. Oke, nah ini transaksi terakhir di bulan Desember, Christina menarik uang. Ya, menarik uang tadi adalah pride sehingga jurnalnya pride bertambah di debit, kas berkurang di kredit, ya. Oke. Nah, itu adalah contoh bagaimana nanti kalian menjurnal. Ya, jadi dari transaksi diidentifikasi dua akun yang terlibat apa. Dua akun yang terpengaruh apa dari transaksi tadi. Ya, baru bisa kita catat. Ya, yang di debitnya apa, yang di kreditnya apa. Ya, belum tentu di debit bertambah, di kredit berkurang, belum tentu. Bisa jadi di debit bertambah, di kredit bertambah juga, begitu ya. Nah, yang penting kalian harus memahami tadi tabel saldo normal yang sudah Ibu jelaskan di awal. Ya, jadi kalau yang namanya yang dia adalah termasuk aset apapun, beban apapun, kalau bertambah disimpannya di debit. Kalau liabilitas, ekuitas, kemudian apa tadi, pendapatan, ya, apapun namanya, ya, pasti bertambahnya di kredit, gitu ya. Nah, tadi di awal Ibu sudah jelaskan tentang siklus akuntansi. Pertama dari jurnal, buku besar, baru ke neraca saldo, kemudian buku kertas kerja dan laporan keuangan. Nah, di neraca saldo ini tahapan ketiga, ya, dari jurnal, buku besar, neraca saldo. Di neraca saldo biasanya kita baru ketahuan kalau misalnya ada kesalahan pencatatan. Ya, bisa salah nulis angka, bisa kurang angka, bisa kebalik angka, macam-macam, ya. Nah, ketika
kita buatkan neraca saldo, misalnya hasilnya jadi tidak balance antara debit dan kredit, tidak sama, ya, maka kesalahan itu bisa terjadi. Contoh misalnya, nah di debitnya 20.640, tapi di kreditnya 20.236. Nah, ada selisih 404. Nah, 404 ini bisa disebabkan karena kita belum atau tertinggal misalnya mencatat transaksi, atau misalnya ada angka yang belum dimasukkan ke salah satu sisi. Ya, apakah itu ke debit atau ke kredit. Atau bisa juga terjadi yang namanya transposisi, yaitu salah nulis. Harusnya 542 jadi 452 gitu ya. Atau misalnya ada angka yang hilang, harusnya ditulis 100 miliar jadi 10 miliar ya. Itu akan menyebabkan selisih saldo antara debit dan kredit. Ya, jadi debit dan kredit itu harus selalu sama dari awal jumlahnya ya. Kemudian ada juga yang tidak mempengaruhi trial balance ya. Kenapa bisa dikatakan salah? Misalnya salah dalam akun yang digunakan. Ya, akun yang digunakannya salah, hasilnya tetap balance angkanya, tapi akunnya jadi beda gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah kesalahan ya, walaupun tidak mempengaruhi angka gitu ya, tapi tetap harus diperbaiki. Nah, ini contoh kalau sampai terjadi kesalahan. Misal, kan kalau kita menulis pakai pensil itu mudah dihapus ya, mudah dihapus kan kalau pakai pensil. Tapi kalau kita sudah menjurnal menggunakan aplikasi atau program, ya di perusahaan kan sudah ada program tuh yang membuat jurnal gitu ya, atau menyusun laporan keuangan. Nah, karena sudah terlanjur menjurnal, maka harus diperbaiki. Caranya seperti apa? Nah, kita lihat di sini, membeli peralatan kantor secara kredit. Nah, jurnal yang seharusnya kan peralatan kantor pada hutang usaha. Kan karena membeli peralatan secara kredit. Maka jurnal yang benarnya adalah peralatan kantor pada hutang usaha. Tapi misalnya si karyawan tersebut salah mencatat, dia malah nulis habis pakai pada hutang usaha. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahan habis pakainya bertambah, hutang usaha bertambah. Sedangkan kenyataannya kan tidak menambah bahan habis pakai, tapi yang bertambah adalah peralatan kantor. Maka di sini tulis jurnal salahnya, kemudian tulis jurnal yang benarnya. Di sini kita bisa lihat jurnal ini yang sisi kreditnya sama. Jadi kalau yang kredit nggak usah diperbaiki juga nggak apa-apa. Tapi yang debit yang salahnya nih, yang bahan habis pakai dengan peralatan kantor. Maka untuk mengoreksinya kita tinggal balik yang debitnya. Jadi jurnal koreksinya peralatan kantor pada bahan habis pakai. Nah, cara kedua kalau digunakan ketika si akun yang ada di posisi kredit sama ya. Akun yang ada di posisi kredit sama. Oke. Nah, kemudian yang kedua di sini akunnya beda banget dua-duanya ya. Misalnya beban utilitas dibayar tunai, berarti kan harusnya beban utilitas pada kas. Tapi di sini ditulisnya beban lain-lain pada hutang usaha. Nah, itu kan beda ya, beda banget. Nggak ada yang samanya dengan yang benarnya. Dengan jurnal yang benarnya beda banget. Maka beban lain-lain pada hutang usaha ini dibalik. Jadi hutang usaha pada beban lain-lain. Dibalik dulu. Apa fungsinya dibalik? Yaitu untuk menolkan nilai ini. Asalnya beban lain-lain bertambah, dibalik jadi beban lain-lain berkurang, makanya jadi 0. Ya, asalnya di sini kan bertambah, kemudian dibalik nih jadi kredit, makanya kan kalau ini ditambah, ini dikurang, artinya kan saldonya jadi 0. Nah, kemudian untuk hutang usaha di sini asalnya bertambah, dibalik jadi ke debit kan, jadi posisi debit, maka jadi 0 juga. Jadi seolah-olah membalik jurnal ini menjadi mengnolkan jurnal yang sudah tercatat sebelumnya.
gitu ya, menolkan jurnal yang sudah tercatat sebelumnya. Karena ini sudah dibalik, sudah menjadi 0 angkanya, baru kita tulis jurnal yang benarnya apa. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, boleh nanti ditanyakan. Oke, untuk penjelasan materi, Ibu cukupkan sampai sini. Nah, kalau ada yang mau bertanya di Gmeet boleh, atau nanti pertanyaan mau di WA Group saja silakan ya. Mungkin sebelumnya Ibu tawarkan di sini ada yang mau bertanya apa tidak? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya di Gmeet, Ibu tutup dulu Saya Gmeet-nya. izin bertanya, Bu. Oh, boleh silakan. Irfan Wiguna, Bu, dari C11. Boleh Irfan. Oke. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana tips dari Ibu untuk mengidentifikasi apakah termasuk aset, liabilitas, ekualitas, pendapatan, atau beban, Bu? Bagaimana tips dari Ibu untuk mengidentifikasi tersebut? Untuk apa? Mengidentifikasi hal tersebut, Bu. Oh, oke. Kalau bicara tips ya, tips. Oke. Ibu kembali dulu ke transaksi ya, contoh transaksi. Nah, biasanya gitu ya, biasanya ketika kita mengidentifikasi akun apa yang terlibat, itu ada tertulis di dalam transaksinya sendiri ya. Contoh misalnya nih, pendapatan diterima yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan kedua Desember adalah 1.100.000. Nah, di sini ya, yang bisa kita identifikasi akunnya itu sudah terlihat ada 2. Pertama pendapatan, yang kedua piutang. Ya. Nah, yang perlu kalian ingat itu adalah 5 akun besar yang Ibu sampaikan di awal tadi. Ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Nah, yang namanya pendapatan ini berarti masuk ke akun pendapatan yang nomor 4. Ya, berarti artinya kalau pendapatan itu akan bertambah di kredit. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini piutang itu adalah aset. Ya, aset itu bertambah di debit. Nah, sekarang dari mana kita tahu kalau piutang adalah aset? Ya, dari mana taunya? Dari membaca. Ya, dari membaca, atau sekarang memudah tinggal lihat di cari di Google ya. Aset piutang termasuk apa gitu kan? Piutang termasuk kategori apa? Atau tadi Ibu udah kasih petunjuk di bagian akun ya, yang termasuk aset apa saja di situ ada ya, kalau bisa dihafal lebih baik ya. Misalnya tiba-tiba saya menemukan perusahaan membeli mesin secara tunai. Oh, mesin itu apa ya? Mesin itu aset gitu kan? Atau apa? Atau liabilitas, atau ekuitas, atau pendapatan, atau beban. Kayaknya modal deh, kayaknya ekuitas deh. Nah, lihat di ekuitas itu kan cuman ada 2, yaitu modal dan price saja. Ya, oh berarti bukan ekuitas dong. Maka mesin itu apa? Oh, mesin itu ternyata aset tetap. Maka mesin itu dikategorikan aset sehingga di jurnalnya mesin pada kas. Kalau misalnya membayarnya belinya secara tunai. Nah, gitu. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi masuk kemana dari kelima akun besar tadi. Ya. Atau misalnya tadi pengen cepetnya tanya di kelas di Google ya, di Google. Piutang itu termasuk apa? Wesel bayar itu termasuk apa? Wesel tagih itu termasuk apa? Nah, itu ya. Nah, itu bagaimana kalian bisa lebih cepat untuk mengidentifikasi. Ya, contoh misalnya di sini ada apa di sini pendapatan. Nah, ini tagihan listrik. Nah, tagihan listrik itu berarti listrik itu berarti harus dibayar. Kalau harus dibayar buat perusahaan itu menjadi beban. Oh, tagihan listrik itu kategorinya beban.
Nah, seperti itu ya. Sebenarnya bisa secara logika sih untuk diidentifikasi ya. Nah, seperti itu kan.